Pilkada tidak langsung kembali menjadi wacana saat Ketum Golkar Bahlil dalam HUT Golkar menyatakan bahwa pentingnya ditinjau kembali sistem sehingga pilkada kembali dipilih oleh DPRD, dan itu kemudian seolah diamini oleh Presiden Prabowo. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Yang pernah mengatakan bahwa proses pemilu itu tiring, messy, and costly. Alasannya tentu saja klasik, politik itu mahal, money politik menyebar, munculnya konflik sosial. Tapi saya ingin katakan sejak awal ini bukan solusi, ini jalan pintas elit. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Gas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas tentang pilkada tidak langsung. Mari kita bongkar wacana ini secara akademik, rasional, dan tanpa basa-basi. Pertama, kita harus jujur mendiagnosis sumber high cost politik. Politik mahal bukan semata-mata karena pilkada langsung. Biaya politik justru membengkak sejak tahap pencalonan. Disinilah yang sering disembunyikan, yang sering dikatakan sebagai mahar politik. Banyak kandidat sudah mengeluarkan biaya sangat besar, bahkan sebelum kampanye dimulai. Jadi ketika pilkada dimulai, kandidat sudah berada dalam posisi harus balik modal. Kalau akar masalah ini tidak disentuh, mengganti mekanisme pemilihan hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Pendukung pilkada tidak langsung sering berkata, kalau lewat DPRD, money politik berkurang. Menurut saya ini logika yang keliru. Dalam sistem DPRD, jumlah pemilih memang lebih sedikit, tetapi nilai transaksi per suara bisa jauh lebih mahal. Artinya, sebagai kandidat, jumlah yang dibayarkan untuk proses pemilihan mereka juga sama mahalnya, apakah itu melalui DPRD ataupun pilkada tidak langsung. Money politik tidak hilang, ia hanya menjadi lebih terpusat, lebih elitis, dan lebih sulit untuk diawasi. Kita pernah mengalami ini sebelum era pilkada langsung. Jadi sekali lagi, masalahnya bukan di rakyat yang memilih, tetapi di sistem politik yang membiarkan transaksi kekuasaan tanpa transparansi. Sekarang kita masuk ke risiko paling berbahaya yang jarang dibicarakan secara jujur. Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka secara politik ia berutang kekuasaan kepada partai politik, fraksi, dan elit DPRD. Kepala daerah bisa berubah menjadi tahanan politik. Setiap kebijakan bisa disandera, APBD, mutasi pejabat, proyek-proyek strategis di daerah. Ini menciptakan pemerintah daerah yang tidak sehat. Bukan karena kepala daerah tidak kompeten, tetapi karena ruang geraknya dikunci oleh kepentingan elit politik lokal. Dan ini poin yang sering diabaikan. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa pilkada harus dilakukan secara langsung. Putusan MK nomor 110 PUU 23/2025 dikatakan bahwa pilkada harus dilakukan secara langsung, bukan opini politik. Ia final dan mengikat. Artinya secara konstitusional pilkada langsung adalah amanah hukum, bukan sekedar preferensi kebijakan. Jika elit ingin mengubahnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya demokrasi, tapi juga kepatuhan kita pada konstitusi itu sendiri. Dalam pilkada langsung, kepala daerah tahu satu hal, rakyat adalah hakim terakhir.
Dalam pilkada tidak langsung, yang menjadi hakim adalah elit politik dan anggota DPRD. Ini mengubah orientasi kekuasaan dari pelayanan publik menjadi negosiasi politik, dari kepentingan negara menjadi kepentingan fraksi. Kalau pilkada langsung bermasalah, solusinya bukan mundur tapi memperbaiki. Yang harus dibenahi ada beberapa hal. Yang pertama, hapus praktek mahar politik di partai politik secara serius. Kedua, batasi dan transparansikan pendanaan kampanye secara digital. Ketiga, reformasi rekrutmen kandidat di partai politik. Artinya, partai politik juga harus bisa merekrut kader-kader yang punya kapabilitas, punya kemampuan, punya track record yang baik. Keempat, pentingnya pendidikan politik kandidat dan pemilih. Karena demokrasi yang cerdas selalu lebih murah daripada demokrasi formalitas. Demokrasi memang mahal, tapi demokrasi yang dipangkas akan jauh lebih mahal ongkos sosial dan politiknya. Pilkada langsung bukan hadiah elit kepada rakyat, ia adalah hak konstitusional warga negara. Jika hari ini hak itu ingin dipangkas atas nama efisiensi, kita patut bertanya, efisiensi untuk siapa? Kalau kamu percaya demokrasi harus diperbaiki, bukan dicabut, share video ini, karena diam adalah bentuk persetujuan yang paling berbahaya. Salam kebangsaan.